Pernah mikir nggak, kok bisa sih kita ngechat, streaming, atau buka website dalam hitungan detik? Nah, semua itu terjadi karena ada yang namanya mekanisme pengiriman data. Gampangnya, ini proses gimana data dikirim dari satu komputer ke komputer lain lewat jaringan. Yang pertama ada protokol, yaitu aturan mainnya komputer. Supaya dua perangkat bisa saling nyambung, mereka harus pakai bahasa yang sama. Di jaringan, bahasa itu disebut protokol. Protokol yang paling sering dipakai itu TCP atau IP. Isinya aturan gimana data dibagi, dikirim, diterima, sampai dicek ulang biar nggak rusak. Yang kedua ada lapisan-lapisan protokol, yaitu ada 4 layer. 4 layer utama yang ngatur cara data dikirim. Kita bahas yuk. Application layer. Ini lapisan yang paling dekat sama pengguna. Kalau kamu buka web, berarti kamu harus pakai HTTP. Kalau kirim email, pakainya SMTP. Dan kalau kirim file, pakainya FTP. Intinya, application layer nyambungin aplikasi kita ke jaringan. Yang kedua ada transport layer. Layer ini ngatur komunikasi end-to-end dari pengirim ke penerima. Ada 2 yang penting. Yang pertama ada TCP, dia tuh aman dan andal, cocok buat web atau download. Yang kedua ada UDP, yaitu cepat tapi nggak ada pengecekan, cocok buat game online atau streaming. Yang lalu ada internet layer. Bagian ini ngurus alamat tujuan, yaitu pakai IP buat nentuin alamat tujuan, ARP buat nyari alamat hardware atau MAC, ICMP buat laporan kalau ada error. Jadi ibarat kurir, layer ini yang lihat alamat lengkapnya. Lalu selanjutnya ada network access layer. Layer yang paling bawah ngurus perangkat keras dan jalur fisiknya. Contohnya Ethernet, Wi-Fi, PPP. Dia yang nyiapin data biar bisa dikirim lewat kabel atau gelombang radio. Yang ketiga ada paket dan alamat IP. Setiap komputer punya IP address supaya bisa dikenali di jaringan. Data yang dikirim itu bentuknya paket yang isinya data aslinya dan header, yaitu info pengirim, penerima, dan posisi paket. Paket-paket ini dikirim lewat jalur terbaik yang dipilih router. Lalu yang keempat adalah cara data jalan di jaringan. Pengiriman data pakai sistem paket switching. Artinya, file besar dibagi kecil-kecil jadi paket terus dikirim lewat jaringan. Jadi setiap paket bisa lewat jalur berbeda, tergantung kondisi jaringannya. Selama nyampe di tujuan, paket-paket itu bakal digabung lagi. Jadi gitu cara data nyampe dari satu komputer ke komputer lain. Segitu aja penjelasan dari aku. Materi selanjutnya akan dijelasin oleh Keila Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Keila Putri Azahra dari kelas 11D dari kelompok 10. Kali ini aku bakal bahas gimana sih cara menelusuri paket data di komputer Windows atau biasa disebut tracer route. Intinya kita mau lihat rute yang dilewati paket dari komputer kita sampai ke tujuan. Misalnya ke website tertentu. Caranya gampang banget, langkah-langkahnya kayak gini. Yang pertama, buka dulu command prompt, bisa klik tombol di search di text bar, terus ketik command prompt, lalu buka aplikasinya. Yang kedua, kalau kamu mau pindah folder ke direktori yang kamu mau, kamu bisa ketik cd, terus nama foldernya. Tapi sebenarnya ini optional, jadi kalau nggak perlu ya langsung lanjut aja. Yang ketiga, kalau kita jalankan perintah tracer route-nya, di Windows, perintahnya itu bukan tracer route, tapi tracer. Misalnya, kamu mau coba cek jalur ke website Amazon, kamu tinggal ketik tracerouteamazon.com, terus enter. Nah, nanti bakal muncul daftar router yang dilewati paketmu satu persatu dari komputer sampai ke server tujuan. Dari situ kelihatan deh, seberapa banyak hop jalur mana aja yang dilewati, bahkan lokasi server tertentu bisa kelihatan. Jadi itu dia cara buat ngelacak perjalanan paket data dari komputer kamu. Bisa coba juga ke website lokal atau luar negeri, biasanya hasilnya beda karena rutenya juga beda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama itu ada scalability atau skalabilitas. Pada jaringan yang menggunakan hub, bandwidth dipakai secara bersama-sama oleh semua perangkat. Karena itu, saat jumlah pengguna atau data meningkat, kinerja jaringan akan menurun. Aplikasi modern membutuhkan bandwidth lebih besar sehingga jaringan berbasis hub sulit berkembang tanpa mengorbankan performa.
Akibatnya, jaringan perlu didesain ulang jika ingin mengakomodasi pertumbuhan yang lebih besar. Yang kedua itu ada latensi atau waktu tunda. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan sebuah paket data untuk mencapai tujuan. Pada jaringan hub, setiap perangkat harus menunggu giliran sebelum mengirim data. Semakin banyak perangkat atau node, semakin lama waktu tunggunya, sehingga latensi meningkat. File besar yang dikirim juga memperpanjang waktu pengiriman karena harus berbagi jalur dengan node lain. Lalu yang ketiga itu ada kegagalan jaringan. Jika satu perangkat dalam jaringan hub mengalami masalah, perangkat lain bisa ikut terdampak, terutama jika terjadi kesalahan pengaturan kecepatan atau broadcast berlebihan. Kondisi ini dapat menyebabkan jaringan melambat atau terganggu. Cara mengatasinya adalah dengan mengganti hub menjadi switch, karena switch dapat membatasi broadcast dan mengatur lalu lintas data lebih efisien. Lalu yang terakhir ada tabrakan antar paket data atau collision. Dalam jaringan Ethernet dengan metode CSMA atau CD, tabrakan paket bisa terjadi ketika dua perangkat mengirim data pada waktu yang sama. Jika tabrakan terjadi, paket harus dikirim ulang sehingga mempengaruhi kecepatan jaringan. Semakin banyak perangkat dalam satu segmen jaringan berbasis hub, semakin besar kemungkinan terjadinya collision. Oke, sekian sampai situ penjelasan video kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.